Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Waktu saya suruh tanya, saya masih tawarin ini udah fix belum? Kalau masih mau nambah, tolong nambah lagi nggak apa-apa, saya kasih kesempatan. Dan saya kita kunci, kaget ini. Saya udah terkunci, pasti dia terjolimi. Ada yang ngaku udah pegawai lama, padahal yang dipecat yang pegawai lama, yang diterima pegawai baru, yang bicara seperti itu. Ini semua nyalahin saya lagi, gara-gara nama aku 5.000 orang di PHK, sudah kerja 30 tahun di kebersihan DKI, dipecat oleh Wagub. Wah, kejamnya luar biasa si Wagub itu. Kira-kira gitu dong skenario orang ngomong. Kalau kan catat dulu nih. Padahal dulu yang kerja itu gak sampai segitu jumlahnya, mati kan? Nah ini siapa akhirnya? Nama belum saya terima sampai hari ini sesuai bank semua. Ini udah bulan Mei, belum saya terima loh. Nama, rekening bank, kerja di mana, sudi mana, bekas pegawai dari mana, mesti lengkap dong. Nyomot dari mana, saya mesti tahu dong. Ini begini, orang PL, orang PL. Jadi bayangin ya, ini judul, nggak ada satu pun yang ditulis di pihak swasta. PL reguler, PL penanganan sampah yang dikelola oleh dinas. Jadi telanjang. Saya mau minta 2 minggu itu datanya. Si A kerja di mana, bekas PR kita atau PR-nya swasta, swastanya mana? Baru kita ketemu, Bapak cocokin betul Bapak ada. Ada yang tercecer nggak? Ini gila nih, udah kayak verifikasi honorer lagi di DPR ini. Nanti beranak lagi, terjolimin lagi, muncul lagi, terus muncul. Bapak Ibu saksi ya, 10.021 sudah cukup. Ini pun menurut saya sudah banyak yang siluman menurut saya. Tapi dianggap tidak ada siluman. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada besok ada bilang 10.722, tidak ribut. Kalau PPASN keluar saya pecat. PNS. Aku pecat. Jangan tahu. Terima kasih Pak Wagub. Ada yang perlu kami pertanyakan sambil menunggu, tadi katanya 2 minggu untuk perhitungannya. Tapi hari ini kita belum tahu sebenarnya pusada-pusada kita ini resmi diambil alih oleh suku dinas supaya kami angkat kaki dan tidak mengawasi lagi. Karena pada sampai saat ini hasil penyapuan ini semuanya kan tidak mungkin disapu langsung diangkat mobil besar di dalam protokol kayak di Tamrin, kayak Sudirman. Jangan ngomongnya. Nah begitu disapu tidak akan mungkin ibaratnya langsung jalan gitu Pak. Ya, kemudian jawabnya gimana? Jangan mungkin tuh, kita ngomong kerja ini. Itu siapa yang ngawasin pegawai-pegawai itu gitu banyak? Bisa saya teruskan sebentar Pak. Jadi
kalau penyapuan ini disapu oleh pesada ini, untuk kayak di depan kantor bapak ini, kan tidak akan mungkin mobil terbesar itu parkir di situ. Kan tentu kan diserok dulu, dimasukin karung. Tentu tidak akan mungkin karung itu hanya diletakkan di situ. Yang nyangkut karung ini kan terpaksa seperti biasa dari dulu, atas sudah perintah dari dinas dan spek dari dinas dari dulu. Begitu disapu, diserok, dimasukkan, diangkat oleh mobilitas kita. Dengan catatan bahwa pesada ini kan selama ini kan pesada kita. Ternyata mulai dari April saudara sudah diambil alih oleh suku dinas. Yang notabene masih sampai detik ini masih kita yang jaga mengawasi. Dan mengangkut sampah ini ke depo, karena kadang-kadang dari jalan raya ke depo untuk pengangkutan mobil besar bisa mungkin 3-5 kilo. Nah, kita masih ngangkut. Nah, sedangkan untuk ngangkut ini kan tidak mungkin langsung dilempar ke mobil begitu aja. Kan harus ada yang masukkan ke kijang, dari kijang baru angkut ke truk besar sebelum diangkut ke bantar gebang. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab pengangkutan sampah dari jalan raya ini untuk ke depo, untuk diangkut ke bantar gebang? Ada siapa yang bertanggung jawab atas absensi daripada pesada-pesada di lapangan ini? Karena tidak akan mungkin, ya mungkin ngomong bisa saja mungkin, ya mungkin ada seksinya. Tapi kalau kita lihat pada 8 kecamatan cuma 8 seksi, apa bisa sebegitu banyak kayak di Jakarta Barat cuma 8 seksi bisa untuk mengabsen 800 sekian orang? Nah, ini yang kita takutkan. Tadi Pak Bupati bilang supaya jangan sampai ada orang efek yang ini, yang kurang ini, kurang ini. Kalau bisa kami mohonkan bisa dikembalikan tetap bahwa yang absen tetap kepada pengusaha, ya, dan tetap kita kerjakan langsung dan kita tetap ngangkut ke depo gitu. Daripada kita biarkan begitu. Jadi kalau Pak Bupati tadi kan minta bersih. Bagaimana mungkin bersih kalau begitu disapu tapi diletakkan di pinggir jalan, tidak diangkut? Mustahil kalau disapu, tukang sapu jalan, disapu tukang sapu jalan. Yang ini, yang ngangkut sampah ini ke mobil besar kan tidak mesti terbang begitu. Dia kan harus diserap, masukin karung, habis itu diangkut lagi ke LPS, dari LPS baru diangkut ke bantar gebang. Nah sekarang ini tidak ada nama kami. Tapi namun tidak ada, tetap sampai detik ini saya masih sampaikan kepada Ibu Kepala Dinas kemarin dengan Pak KPH dan juga di suku dinas kemarin. Sampai sekarang tetap kami angkut. Nah, kami tidak lepas tangan. Jadi kalau masih memungkinkan, kiranya kami masih diberikan kesempatan sampai ada lelang nanti, kami masih bisa bekerja seperti biasa. Pesada kami yang ibaratnya untuk absen, kalaupun diganti sama suku dinas, boleh saja. Tapi yang absen, tolong orang-orang kami supaya bisa sampai ini benar-benar bersih gitu. Terima kasih. Mau pertimbangan apa? Tambahan dikit Pak, tambahan dikit aja. Jadi secara de facto Pak, sejak Januari sampai sekarang seluruh tukang sapu yang ada tadi di dalam manajemen swastanisasi kurang lebih 3.800 orang itu yang kita limpahkan ke dinas kebersihan. Memang secara pesada kita ini ada dua variasi. Ada yang punya KTP DKI, ada yang KTP luar DKI. Yang KTP DKI itulah yang de facto masuk ke dalam dinas kebersihan, bisa memproses segala sesuatunya, termasuk dari koran segala macam. Nah, untuk pesada yang tidak memenuhi persyaratan oleh seksi-seksi di Sudin itu kita direkrut pesada baru, pesada baru yang notabene dalam ini. Nah kemudian Pak, saya potong Pak. Ya. Ini yang saya tanya, artinya terjadi PHK. Betul. Jadi itu yang saya tadi tanya gitu loh.
Kalau jadi PHK, ini kebersihan nggak benar. Jadi karena persyaratan. Tapi kan ada terjadi PHK, artinya kan orang kerja 23 tahun di DKI di PHK. Itu tadi saya tanya, tadi 10.001 saya curiga ada orang baru. Ada orang baru banyak. Nggak ada yang mau ngaku sama saya gitu loh. Kalau ada orang baru pun, kalau saja orang lama 50 diganti yang baru 50 karena nggak susah administrasi, itu saja saya sudah marah. Apalagi orang lama 50 diganti yang baru 500, lebih gila lagi. Berarti ini adik mumpung terima pegawai, ipar, sepupu, saudara, semua dimasuk-masukin sekarang. Jadi mesti dibersihkan, mesti ngaku loh Pak, ini Pak. Saya rekam mesti suruh wartawan nih, ini kejahatan loh. Ibu, ini kejahatan ini, saya kasih tahu kebersihan loh. Masih ada yang masuk penjara nih kalau nggak mau coret itu orang. Jadi mulai besok dicoret itu, semua yang baru direkrut. Jadi mungkin tambahan dikit Pak. Betul Pak? Mau coret apa orang baru itu? Sekarang kalau gitu caranya, dia berangkat pinakan seperti itu. Ini nanti jadi beban buat kita nih. Nanti mulai ribut orang-orang itu. Mulai wartawan mesti masuk. Orang yang baru masuk kan dicoret sekarang. Sudah 2 bulan, sudah merasa dijolimi lagi tuh. Mesti terima. Begitu kan udah tender, lelang. Pasti kelebihan orang setengah mati kita musibah. Demo lagi di sini. Padahal itu orang-orang nggak benar. Ini udah ngaku loh. Silakan sanggah. Ini udah ngomong nih. Bapak Ibu kita terima orang baru, Ibu. Ya. Kasih tahu saya siapa nama orang baru itu semua. Coret dulu. Jadi mungkin gini Pak. Ya, jadi. Mohon maaf. Nggak apa-apa, justru saya minta Bapak Ibu mesti jujur ngomong. Artinya gini. Kalau enggak, saya nggak ngurus loh Pak. Saya mau jujur ya, Bapak Ibu nggak mau bantu saya di sini. Saya nggak butuh Bapak Ibu, jujur aja. Saya tidak copot ini semua. Cuma main alat nyapu-nyapu mah gampang aja, saya lelang. Ayo bener. Kita kan mau solusi, karena Bapak Ibu udah puluhan tahun bantu DKI. Hanya itu saya mau menghargai Bapak Ibu. Kan itu dasar saya minta Bapak Ibu datang. Kalau kita sudah mau pusing lelang aja, pusing amat, banyak perusahaan-perusahaan bagus mau masuk. Tadi soal kasus bus juga sama, beli bus selalu dapat bus murah-murah, yang jelek, mogok-mogok. Bus baru nggak mau masuk. Saya kasih bus masuk, saya kasih dia air suspension, elektronik, udah kayak BMW, Mercedes-Benz yang baru. Mana ada bus yang pakai elektronik, air suspensi, empuknya luar biasa. Gasnya kalau bocor, stop. Ini tabung gas terbaik, Euro 6 yang terbaru. Setir kayak bawa sedan itu bus. Saya tanya sama Pak Dubes. Dilatih semua. Bodi aluminium bisa 20 tahun. Harganya nggak sampai 2 kali harga bus yang kita beli. Jadi kalau dulu tendernya selalu bus jelek itu terus yang dapat. Ini kan memang permainan. Nah sekarang ada standar yang bagus. Semua bus kalau mau masuk ke saya minta standarnya keamanan dan kenyamanan seperti ini. Kalau kamu kurang dari ini mau lebih murah nggak apa-apa, saya pertimbangkan. Jadi kalau nggak bisa, saya nggak mau beli Anda. Jelas? Saya yakin pemain yang benar akan senang kok kontender yang benar ke depan. Nggak perlu nyetor saya, nggak perlu kenal saya, semua dibayar transfer. Nah, tapi sekarang saya jadi beban Ibu. Ini Bapak Ibu kalau bantu saya pun saya jadi beban. Tiba-tiba saya punya 10.721 pegawai. Jadi bayangin kalau ini saya susukan kembali ke beliau-beliau, kelebihan banyak, plus pegawai dia yang Bapak Ibu tidak memasukkan tadi, pasti kan Bapak Ibu lebih suka terima pegawai lama dong, yang Bapak Ibu sudah tahu kerjanya, betul nggak? Ini udah tahu kerja dia puluhan tahun. Jadi bayangkan, berarti nanti bisa lebih dari 10.021. Ibu ngerti laporannya kan Ibu? Ini yang saya nggak suka ini. Dan siapa bilang KTP 2 nggak boleh jadi bentuk PR di DKI? Boleh, siapa bilang? Ya kenapa ditolak kalau kita rasa administrasi? Nah ini dosa kedua lagi nih saya tanya nih. Dosa pertama soal dibatasi. Sekarang dosa kedua, siapa yang ngajarin Bapak Ibu? Ibu siapa sih Ibu sampai sekarang? Siapa? Nah, pertanyaan saya, siapa yang kasih tahu pegawai bapak-bapak yang kita rekrut ini dicoret,
gara-gara administrasi tidak memenuhi syarat. Administrasi soal KTP. Nah itu jawab saya juga. Nah itu kenapa? Itu di wilayah pada main dong sekarang. Main masukin saudaranya, temannya, masih begitu. Biasa, kayak honorer. Ya Pak itu Pak. Coret nama-nama orang itu. Nah sekarang Pak, bantu gimana caranya? Kalau kayak gini udah bisa dipercaya. Ini nama gak sah nih semua. Bagiannya mesti dicoret. Ini baik siluman ini. Tolong nih 2 minggu datang bantu saya cari Pak nama-namanya Pak. Ini ada berapa orang baru direkrut? Berapa ribu di wilayah? Berapa ribu? Bukan sesuai kebutuhan, maksudnya gini Bu. Ini Jakarta ini bukan timbul kemarin Bu. Ini Pak Monang kerja di kebersihan berapa tahun di DKI? 33. Nah 33 tahun. Maksud saya Pak 33 tahun. Jumlah orang yang kerja semua sudah ada. Udah ada Ibu. Maksud saya kenapa tiba-tiba nambah begitu banyak? Nah sekarang saya tanya, berapa ribu orang siluman yang masuk baru-baru ini pegawai kita? Harus dikeluarkan ini. Nanti belum saya audit nih. Jangan-jangan orang-orang ini dihitung juga gajinya dari Januari, Februari, Maret. Silakan itu. Jangan-jangan orang-orang baru direkrut ini dihitung dari Januari, Februari, Maret ini. Mana auditor? Kan kalau auditor, inspektor itu bisa sokok sih dengan surat kita. Saya minta gaji, daftar gaji deh. Jadi nanti kirim ke saya daftar kiriman gaji dari Januari, siapa aja terima gaji kita dari Kementerian. Januari, Februari, Maret, April, siapa terima gaji semua. Karena ada namanya kan itu transfer, saya minta itu semua. Saya mau cocokkan. Nah itu siapa yang baru masuk, kasih tahu saya nama-namanya. Dikeluarkan langsung. Belum kontrak, dikeluarkan. Nah sekarang saya tanya, kalau dikeluarkan ada berapa ribu? Gak bisa jawab saya lagi. Jadi di DKI ya Bu ya, Ibu lebih pintar dari saya Bu. Saya baru master sekolah Bu. Ibu doktor. Jadi rata-rata di DKI pejabatnya lebih pintar dari saya kok. Jadi kalau saya suruh ngitung gak bisa jawab saya. Dia bukan bodoh sebenarnya, nggak mau. Memang nggak mau kasih tahu saya. Nggak mau kasih tahu saya. Kalau dari segi kotak lebih pintar dari saya kok. Maka sekarang coretannya ngaco begitu. Jadi gimana? Ya, sekarang udah ketahuan kan saya ngomong-ngomong. Ada orang baru ditambah. Ada orang yang lama dipecat. Ini gila ya teman-teman. Ini main politik nama saya. Nanti ngomongnya Wagub yang pecat. Gara-gara kebijakan Wagub. Ada orang terjolimi. Terima kasih Pak. Nah, tadi pertanyaan kita mau Pak belum dijawab Pak. Mengenai untuk pesannya untuk Mei ini, apakah kita masih bisa absen? Harus Bapak kuasai Pak lagi Pak. Tapi yang dipikirkan cara bayar gajinya. Karena Saya kira pihak swasta Bapak tetap seperti biasa. Kita bayar gajinya. Karena Bapak bisa tentukan butuh berapa orang Pak. sudah ada. Nah, kita sudah dibatasi oleh suku dinas dikasih kuota. Nah, kita tidak melebihi kuota itu. Tapi kalau bisa kita yang absen karena apa? Di antara ibaratnya kayak di Jakarta Barat dikasih 670. Tapi kan 670 ini kan tidak mungkin dari 670 Pak, itu penuh full kerja. Saya mau tanya, hitungan Bapak 800 lebih untuk kerja Jakarta Barat kan Pak? Tadi Bapak bilang angka 800 lebih. Jumlah yang kerja 800 lebih Bapak hitung tadi. Berapa? Bapak kan mengatakan Bapak kalau Bapak kerja jadi borongan Bapak hitung pegawainya 880 sekian. Tadi kalau kita kerjakan itu kita bikin 860 Ya. 664. Kalau berikut ikut sungai Nggak dan apa-apa, pertanahan. Ya nggak apa-apa. Maksud saya sekarang mereka kasih Bapak kuota 600 lebih. Dikasih kuota sekarang nih nyatanya. Iya. Nah saya jadi bingung gitu loh Pak. Kalau dikasih kuota begitu sedikit, ya kan, bisa nggak cukup bersih. Iya. Terus
Pegawai bapak yang lama dibuang kemana? Mau kasih kuota ke bapak? Jadi yang dipecat dong tadi. Ya itu menjadi pertanyaan. Berarti dia akan kasih bapak orang baru yang kerja juga dong. Iya kan? Terus kalau orang barunya kelebihan, orang baru ini kemana? Kita bayar sendiri, Pak. Enggak ditaruhnya di kemana gitu. Artinya kan ada orang yang dibayar. Apa ada saudara, ada ipar dibayar gaji duduk di rumah tidur. Ya jelas kebersihan. Jangan-jangan istri muda juga dikasih rekening, ipar atau besan atau siapa gitu loh untuk dibayar. Saya nggak bisa percaya kalau gitu. Bapak bantu saya di pelajarannya. Gimana Bu? Bu Tias? Maunya gimana kebersihan? Maunya gimana? Masa saya masih, kalau saya berusukan tuh nggak akan datang ke kantor. Saya seharian di kantor bapak itu saya periksa semua buku. Kalau saya berusukan ini cara gitu. Aku udah begitu periksa, aku jatuh ribut. Saya betul-betul datang periksa kantor Anda kayak auditor. Saya periksa, saya cek satu-satu, begitu ketemu saya seret ke penjara langsung. Lo mau ribut, aduh tembak. Ini jangan main-main sama saya kalau saya berusukan gitu. Saya berusukan, saya nggak mau cuma datang lihat, enggak. Saya tungguin seharian di kantor kalian. Makan siang, makan malam di sini. Mau periksa buku kalian semua. Siapa bayar gaji, siapa ini orangnya semua. Kerja di mana? Kau tungguin seharian. Kau periksa semua. Kerjanya gimana segala macam. Ini masih jelas nih, semuanya gimana gitu loh. Jadi pertama setuju kan, orang baru semua dibuang. Orang lama harus diterima kembali dong ke administrasi. Jawab saya dulu, alasan apa buang mereka? Bukan PNS tuh, ini bukan PNS. Siapapun boleh. Ini aku bingung, jawab dong, jawab aja, gak perlu anak buang, jawab aja Pak orang kebersihan. Jawab aja, saya bisa jawab. Terima kasih Pak. Mohon izin, Ibu, kalau di scan data ini kan data semua awal data PHL yang dari swasta, yang punya bekas swasta, dan yang direkrut baru itu yang merekrut adalah kasih wilayah yang masing-masing. Jadi nanti kalau bisa di kesempatan untuk pertemuan lagi kasih kecamatannya kita hadirkan biar dia bisa menjawab PHL-nya dia rekrutnya dari mana sehingga kita bisa tahu kalau memang bekas swasta PHL swasta ya udah dia jawab ya kan, oh ini bekas swasta maka dia rekrut, sedangkan swasta masih mengakui bahwa dia masih karyawannya dia. Nah kalau memang karyawannya dia, kenapa di seksi wilayah mengambil untuk menjadi Kalau itu udah kejawab Pak, itu udah kejawab. Kita mengambil mereka karena kita tidak ada kontrak yang model baru, karena kita terlanjur. Dulu kan kontrak pakai ton. Lalu kita tidak mau pakai ton itu terlalu banyak kecurangan. Lalu kita ini berubah, karena berubah model ini kalasannya dari Medan juga putus, putus ya sudah. Kalau sudah putus, kita selamatkan dulu nih pegawai-pegawai bapak-bapak ini gitu loh. Kita gajilah mereka, anggap sebagai PR-nya kita. Itu alasannya. Dan saya minta rekening bank, terus kita minta bayarnya UMP. Tapi jadi masalah dulu kenapa dia nggak bayar UMP? Karena ya kerjanya kan tidak masuk penuh, kerjanya juga tidak penuh, tentu tidak bisa bayar penuh dong. Tapi standar yang dipakai tentu UMP. UMP dibagi hari kerja, dibagi jam kerja. Kan begitu cara hitungannya. Jadi belum tentu kita mesti bayar. Nah pertanyaannya sanggup nggak kita yang tungguin orang-orang itu absen? Kalau tidak itu berarti kita nggak sanggup. Kalau kita nggak sanggup, kita minta tolong mereka. Nah kalau minta tolong mereka, dia untungnya di mana sebagai swasta? Truknya kan sewa. Dia leasing. Ya sudah kita pakai truknya. Sampai hari ini nggak jawab saya. Kenapa batasin ritnya? Sehingga sampah nggak keangkut.
truk mereka nggak disewa, kita sewa truk tembakan dari Riau, dari Jambi. Saya punya loh plat semua masuk pantai terbang itu. Ini kan jadi kan ada sesuatu yang membingungkan saya di Dinas Kebersihan. Kenapa Anda sewa truk orang, di sementara yang sudah berjasa buat kita punya truk Anda tidak bisa sewa. Katanya sewa, liftnya dibatasi. Padahal mereka mau nggak kerja sampai malam? Mau kok. Kalau bisa 24 jam, kalau saya punya truk leasing, timah 24 jam Pak. Kira-kira gitu Pak pengusaha. Tapi kalau dijamin 3 tahun, nah ini udah keganjalan dari saya. Nah udah begitu, jadi si kasih terima pegawai baru nggak salah. Tapi menanggung mereka nggak salah. Nah sekarang jadi pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba jumlah pegawai yang dia rekrut ditambah pegawai yang dulu Anda punya itu masih lebih? Saya udah heran. 10 tahun saya dulu karena nggak punya pegawai kok kasih-kasih itu. Kasih-kasih kan cuma perintah-perintah aja laporan. Kita kan begitu di kelurahan. Yang kerja kan mereka beliau ini. Jadi kita terbayar gaji ada 3.500 pada 2.700. Nah ternyata 2.700 nggak ada nama. Sekarang baru mau rekrut. Rekrut pertama pun lebih cepat nama siapa? Punya swasta dicopot. Itu udah proses salah yang gila-gila ini. Nah sekarang ternyata saya ngomong-ngomong merekrut pegawai baru. Saya tanya, rekrut pegawai baru apa? Oh mungkin kurang orang, kurang bersih. Tapi ternyata bukan juga. Ternyata tidak semua pegawai di lapangan direkrut. Alasannya administrasi. Makanya tadi Pak Monan bilang kita semua bertuhan beragama, kok tega orang kerja 20 tahun 30 tahun dipecat begitu saja, direkrut orang baru dikasih. Nah terus kalau saya bandingkan, itu saya sudah salah. Kalau pecat 50 orang, direkrut 50 orang baru, saya sudah marah, itu sudah kejam, saya sudah beragama. Orang kerja 30 tahun. Ini pecat 50, rekrut 500 kelihatan jadi angka ini, maksud saya gitu loh. Ini kan lebih gila lagi, orang itu mau taruh kerja di mana? Terus kalau itu tidak siap, APBD perubahan, mulai tender, sistem wilayah bersih, nanti saya ketimpak siang lagi dong. Yang 500 yang direkrut begitu banyak, mau ditaruh di mana? Nanti alasan lagi, lebih baik jangan swastanisasi. Kami kerjakan sendiri. Itu yang saya tidak mau. Maksud saya kalau selama pengusaha jujur benar mau kerja, mereka mau untung silakan untung. Tugas kami kan membuat bapak ibu untung. Kalau bapak ibu curi, curang, saya marah. Kenapa? Karena ada hak orang yang bapak ibu ambil, bukan hak saya. Jadi orang miskin, orang kecil pun tidak boleh mengambil hak orang miskin, apalagi orang kaya gitu loh. Ya marah saya, karena saya disumpah menjaga ini gitu loh. Ini yang jadi masalah pada hari ini. Saya kira kita akhiri aja, kita tunggu 2 minggu, Bapak kalau dihitung berapa orang, wilayah semua hitung deh, seluruh Jakarta. Tugas kebersihan, kita kasih semua yang baru direkrut dikeluarkan. Semua yang sudah kerja di dalam harus ditampung dulu. Soal nanti dia tidak disiplin, baru kita pecat. Kalau kita jadi yang pihak ketiga seperti ini, ya kita lepas. Lalu kita fokus di kelurahan. Nanti sampai kemana? Nah kalau butuh PR siapa? Kalau kita hitung-hitungan ini. Truk-truk kecil kita seperti apa? Truk besar siapa bergum? Sewakan. Kira-kira gitu kan? Disewakan atau dijual misalnya gitu loh. Kalau boleh dihapus buku. Dijual dengan harga gimana? Bayar pakai truk misalnya. Itu bisa jadi cara formula. Tapi kalau kita yakin mereka ini tidak benar, kita kerjain. Tapi saya lebih yakin kita yang nggak benar di politik ini. Sudah benar. Ya. Terima kasih Pak Wagub sebelum ditutup ya. Terima kasih pertemuan ini. Mungkin ada satu usulan kami Pak Wagub kita ya. Dari Januari sampai sekarang kita belum tahu nih gambaran soal anggaran. Tentu harapan kami dari Pak Wagub
Sampai sekarang kita belum tahu persis Pak. Kapan kita dapat bayaran Januari, Februari, Maret, April sampai sekarang. Liftnya pun belum tahu berapa kali. Harga itu juga belum. Apakah melalui KTP atau dari konsultan. Jadi mungkin karena kebetulan sih. Tapi gini ya, saya juga mau tanya kebersihan. Ini menarik nih kebersihan. Saya ini bukan misi tongkang ya Pak. Saya karir saya itu misi tongkang Pak. Ribuan kubik satu tongkang itu Pak. Yang saya tahu kalau nembak rit truk sampah itu nggak ada yang gratis, nggak ada yang ngutang gitu. Kalau nembak truk ini buat angkut batu nggak ada yang ngutang gitu. Nah harusnya hari ini Bapak Ibu bisa jawab saya, bayar 1 liter sampah yang nembak itu berapa? Karena nggak mungkin ngutang sama mereka Pak. Bu, berapa bayarnya? Supaya Bapak Ibu tahu harganya berapa. Harus jawab dong ini. Berapa bayarnya truk sampah tembakannya BKR? Saya punya foto semua lengkap. Saya punya lengkap foto. Dan biasanya harusnya lebih murah karena nembak. Jangan sekalian sopir itu sopir dapat sopir nggak lapor bosnya tuh. Itu punya bos angkut barang dari Lampung, dari Riau, mau pulang kosong kalau nunggu dari pasar itu nunggu barang sampai nunggu 2-3 hari ya jadi objek lah. Nah, pertanyaan saya dari pembukuan kita dikeluarkan berapa duit? Jawab saya aja lah, deh pasti datang periksa-periksa kayak KPK kan nggak enak. Nah kalau saya nggak ketemu, saya ngamuk-ngamuk di kantor nih. Nah jawab saya, berapa bayar di truk sampah selama ini? Harus ada dong, Bapak masih bayar, nggak mungkin utang. Karena saya Bapak Ibu udah karena sopir itu ditembak kan sopir-sopir kan? Tembak itu berarti, betul kan? Tembak kan? Berapa bayarnya? Jawab dong, siapa nggak bisa jawab? Nggak ada orang di sini. Berapa? Berapa namanya? Bukan nanti, bukan maksud saya Ibu, saya udah belajar sabar banyak, saya udah banyak sabar. Maksud saya gini, pengalaman saya, kalau tembak truk, ya Pak, kan dia bayarnya Pak, itu bayarnya berapa? Saya yakin Bapak Ibu bayar mereka lebih murah daripada tercatat di buku. Ya sudahlah, saya punya sopir kenalan. Saya pun tahu bos mana yang punya. Saya bisa pintar sopir itu. Saya betul lihat plat nomor BM berapa, BR berapa. Saya udah kontak di Riau, kontak di Jambi, kontak di Palembang, Lampung. Bos, telepon dia kayak gini kan. Sopir lu ini nembak dengan sampah gue ini bos. Lu gak terima duit sesen pun. Ini sopirmu terima berapa? Saya gak mau ribut nih. Makanya saya udah punya bukti itu sekarang. Nah saya gak mau ribut, maksud saya kan bapak-bapak kan bukan catat dong, udah bayar kan, bayar sopir kan. Nah ini berapa kwitansinya? Jawab saya gitu loh. Siapa yang tanggung jawab di sini kasih tahu saya? Pak Made, berapa Pak Made? Bayar gaji sopir-sopir truk itu. 1,6 juta per liter. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau saya kena 1,6 juta per liter, bayar Bapak-bapak bangkrut nggak DKI? Bangkrut nggak Pak? Pak Made? Kalian bangkrut, terlalu murah? Coba Pak Made jawab. Terima kasih Pak Wagub. Jadi kalau kita hitung sebenarnya dulu sebelum tonase beberapa tahun yang lalu kita itu pelit. Cuma sebenarnya kalau kita kembali tadi ke litasi, masalahnya terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Bisa saja 1 juta, tapi litasi itu berapa ton? Yang namanya litasi, yang mengawasi siapa? Kalau litasi, bisa saja dia diangkut 1 rit, masuk ke timbangan. Begitu masuk ke timbangan, ya belum tentu dia ada 87 ton. Sesudah itu muter, begitu muter, kira-kira seberapa jam kembali, sampah dibuang 1/4 kembali lagi. Kira-kira 2-3 jam akan lagi nanti masuk itu mobil
dengan kepala yang sama, supir yang sama, plat yang itu. Jadi kalau diminta Pak Wagub minta berapa motor rate, itu tidak bisa dinominalkan karena bisa jadi 1 juta. Karena apa? Dia bisa dalam tempo 2 jam, 2-3 jam bisa 2 rate. Karena apa? Sampai yang dari setengah itu bisa jadi ya cuma dibuang tengah, masuk tengah, kembali lagi jadi 2 rate. Jadi kalau Pak Wagub minta berapa 1 rate, kemarin itu kita sudah bikin pertemuan teman-teman, saya kumpulkan di Jakarta Barat kemarin, bikin spesifiknya, dibikin pengeluaran itu, berapa solarnya, berapa ininya, berapa ini, dan kapasitas berapa ton. Nah, semua sudah ada itu, kita sudah kirim. Jadi kalau Pak Wagub minta prioritasnya, mohon maaf. Ya. Kita kan mau tender untuk perkurahan bersih. Kita lagi mengarah ke sana. Disiapkan aja speknya seperti apa. Nanti untuk sementara ini harus dibayar per ton berapa? Angkut. Per ton. Per ton berapa? Sekarang kalau kita bicara per ton Pak Wagub, kita nanti malah kita masih berjalan nanti. Karena kalau kita bilang dengan jujur berapa per ton sekarang, kita hitung lagi sekarang per tonnya, kita perhitungkan dengan tahun 2013, kenapa bisa jadi kurang nanti kita 2014. 2013 kalau tidak salah sudah sampai 100 sekian. Kalau kita hitung 2014 sekarang, kita katakan sekian. Tidak akan mungkin 2014 lebih murah. Ya ini kalau Bapak Ibu yang nggak punya truk kita coret. Jadi ini ya kesempatan pembersihan yang Bapak Ibu termasuk calo. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu siapa yang calo, yang cuma broker. Itu Pak Malik. Ini kesempatan mencoret Bapak Ibu. Karena yang punya dapat kerjaan nggak punya truk, nggak punya apa juga ada. Betul? Izin Pak Wagub, jadi ini kita kembali ke dulu. Saya selalu berpikir positif thinking. Selama ini kita 20 tahun di dinas kebersihan melalui proses tender dan ada speknya, ada persyaratannya. Persyaratan utama itu sebetulnya kita tender itu bukan tender fisik, tender investasi. Unit inilah yang ditender dengan aturan, tahu pembuatan segala macam. Dan itu ditentukan dinas kebersihan bahwa tanpa unit nol. Jadi saya harus menyatakan ini, jangan ada image di kita teman-teman saya ini bodoh. Ini saya garansi Pak. Ya, saya garansi habis itu. Karena kita datang ke dinas kebersihan punya modal dulu. Modal inilah yang kita tender. Segala sesuatu itu diatur oleh dinas. Kita ikuti oleh konsultan. Oleh karena itu dari dulu sepakat tidak ada markup, tidak ada mafia. Pak, soal punya tadi loh Pak. Ya. Saya temukan kan punya tadi punya sendiri atau Milik sewa? sendiri. Dan ada BPKB-nya, ada SDM. Tanpa itu tidak bisa tender. Makanya kenyataan di lapangan kita temukan banyak sekali yang tidak punya sendiri juga. Ada punya tak cukup nyewa. Kalau itu sih bisa jadi, Pak. Karena speknya udah dirubah, tidak kan punya sendiri, punyanya itu bisa berkali menyediakan aja. Coba jelaskan itu Pak. Kita ngomongin jujur, faktanya kemarin tender-tender kemarin gimana? Nyewa kan oleh sebagian kan? Ya, jangan sama saya ada sewa. Ini makin bohong kan? Ini menurut saya. Mungkin disampaikan jadi di speknya itu Pak, jadi menyediakan. Terima kasih. Kata-katanya menyediakan ya, bukan punya gitu, maksudnya gitu. Ya, terima kasih Pak Wagub.
selama ini yang dibikin tender di swastanisasi adalah beberapa jenis kendaraan. Tapi di dalam satu kontrak itu saling ada kerjasama di mana antara perusahaan itu mempunyai dukungan jenis kendaraan untuk melengkapi kebutuhan di dalam satu kontrak. Nah, kalau untuk satu perusahaan untuk melengkapi kebutuhan jenis kendaraan yang dalam kontrak itu memang belum mencukupi, tapi semua perusahaan saling melengkapi, saling mendukung di dalam satu kontrak kerjasama untuk mendapatkan satu kontrak di suatu kegiatan wilayah aktivitas. Nah, maksud saya, Pak, ini penjelasan berbeda, sedangkan berdebat, Pak. Saya bukan mau hukum Bapak Ibu, saya cuma mau jujur aja. Tadi pernyataannya apa? Bapak Ibu kontrak itu bisa lengkapi semua, betul nggak? Bapak bilang bisa semua, ini mana yang benar? Jadi, berbeda. boleh jadi, Pak memasuki periode tahun 2012, ada kebijakan dinas rekomendasi BPKP. Satu perusahaan itu melaksanakan satu kegiatan di dalam satu kecamatan. Di dalam kecamatan itu Pak Wagub ada pasar, ada sewa tiper, ada sosialisasi. Yang notabene jenis unit berbeda. Kalau pilih pasar, dia punya aramblo. Karena kita mengacu kepada satu kebijakan dinas, rekomendasi dari BPK waktu itu, sehingga satu perusahaan ini harus merger dengan yang lain, yang notabene kegiatannya memang masing-masing. Jadi contoh, saya sebagai pemilik PTKP, saya melaksanakan sosialisasi, tapi di dalam itu ada angkutan tanpa sewa di pasar. Nah, ini harus masuk dalam kontrak saya, Pak. Masuk dalam kontrak saya yang notabene melaksanakannya bukan PTKP. Ya. Nah, ini kebijakan dinas yang kita adopsi tahun 2012, Pak. Ada ya? 2012 kan sistem kontrak. Nah, itu yang disampaikan. Ngomong aja, saya kira nggak benar itu ngomongannya. Gak apa-apa, aku sih duduk aja nonton. Kan yang benar teorinya. Makanya juga jangan bohong, kalau 2012 berubah ya jangan cerita yang lama gitu kan. Maksudnya gitu loh. Tapi kan benar kan, ada yang dapat kontrak kendaraannya minjem-minjem gitu. Coba jelasin. Nah, begini Pak Wagub, jadi dalam kontrak tahun lalu, di mana dalam satu kontrak itu ada dinamakan sewa tiper, ada sewa amrol kendaraannya, ada sewa kompaktor, nah ada penyapuan. Nah, itu amrol Pak. Enggak, tadi kan pertanyaan saya gini, saya bukan mau minta pasti, saya cuma mau tanya sebetulnya nih. Kan kalian ngaku punya kendaraan semua. Iya. Kan gitu, baik kita kasihan kalau udah beli kendaraan nggak dipakai. Nah kan akhirnya ngotot kan, bahwa semua tidak ada yang sewa. Tapi dalam kontrak kita ternyata ada kendaraan yang bapak ibu yang menang kontrak itu terpaksa sewa dari perusahaan lain, kan gitu Pak? Ya, bukan sewa. Atau kerjasama lah dengan perusahaan lain. Ya. Artinya kalau seperti itu, berarti bapak ibu tidak memiliki semua unit untuk operasional. Nggak masalah, nggak masalah. Itu kenapa saya mau mengarahkan bapak ibu. Saya mau tahu bersih deh. Sekarang nanti mau pinjam dari langit, mau pinjam dari Tuhan, urusan bapak ibu udah ngurusin amat. Yang penting bersih kan gitu. Tidak. Kalau itu mundur dong, kan itu ngomongnya. Berarti kemunduran dong. Dulu kan sudah diwajibkan semua punya semua. Ya maksud saya, kalau punya semua ya gak siapa sama orang dong, gak kerja sama orang dong. Lain lagi ceritanya. Itu tadi loh, maksudnya ngomongnya dia kan. Makanya saya dari itu merasa swasta juga main, orang saya juga main. Makanya bisa gak jelas ngomongnya gitu kan. Kalau gak ada kepentingan ngomongnya jelas banget kok. Jelas banget maunya apa gitu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wagub dan Pak Kepala Dinas. Sebenarnya begini Pak, waktu sebelum tahun 2012, sebelum 2011, itu semua pakai amrol, kompakter,
Keeper dan Beri Basarjaya itu terpisah kontraknya Pak, satu-satu. Jadi kita di semua swasta mempunyai milik seperti itu Pak. Begitu 2012 kontraknya dibikin per kecamatan. Jadi kita ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang kita tadi sama-sama di dinas Pak. Bukan kita nyewa dari luar. Ini mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi karena per kecamatan di situ ada Beri Basarjaya, di situ ada kompakter, di situ ada sewa dan sebagainya. Jadi kita jadi satu Pak. Sebagai contoh kayak saya yang kita angkut dengan kontrak yang di bawah kami lebih kecil daripada kami yang harus kerjasama dengan perusahaan. Jadi perusahaan yang ikut dengan kami itu yang sama-sama selama ini di swasta semua Pak. Bukan dari luar swasta yang kami sewa dari luar. Gitu. Jadi misalnya aja ya, karena dirubah di sistemnya per kecamatan. Terima kasih Pak. Jadi swasta maunya tetap per cleaning service per wilayah. Ya, seperti itulah. Kecamatan. Ya, kalau kecamatan cuma 44. Iya. Kira-kira gitu. Ya, semua tempat bisa sama. Nah, kalau per kecamatan 44 kita akan tenderkan misalnya. Kira-kira gitu. 42 ya. Kan ada 2 yang ngurus. Ya, kalau 1000 ya. Kita dari 42. Kita maunya sistem bersih per wilayah. Anda hitung berapa pantasnya, kami juga hitung. Kami nggak jadi untung loh. Kalau kira-kira lebih nggak masuk akal itu bapak-bapak, kami ambil alih, mohon maaf. Ya sama kayak PU. PU saya terserah, saya ambil alih. Nggak ada lagi orang kontraktor bersihin waduk, bersihin sungai di Jakarta hari ini. Betul, nggak ada lagi. Saya coret semua. Saya kerjain sendiri. Yang masuk kontraktor waduk nggak ada lagi. Lebih puas tiap 2 minggu bisa bersihin satu waduk kenceng gitu. Nah hitung yang betul. Dan jangan pernah khawatir saya takut bapak ibu kaya. Enggak, saya mau bikin bapak ibu kaya kok, jangan khawatir. Jangan khawatir itu. Saya di sini nggak ada kepentingan bisnis. Saya hanya mau menyelamatkan uang untuk membuat kaya orang DKI. Dan bapak ibu juga orang DKI nggak apa-apa, dia bikin kaya. Dan jangan nyolong orang yang nggak pantas, yang wajar kalau bisnis itu, yang pantas. Dan nggak usah suap saya. Nggak ada upeti buat saya atau Pak Jokowi, nggak ada. Gaji pun kita mau perbaiki semua dinas, semua kita sudah perbaiki semua. Saya mau semua makan uang halal. Jadi kalau masa nggak cukup dengan gajinya berhenti aja di PNS. Santai aja, nggak usah ribut. Santai aja. Jadi sekarang kita betul seperti itu, dua kita ketemu, kita cocokkan soal pegawai ini. Terus pegawai baru yang nggak jelas, kalau punya saya harus dicoret. Pegawai lama kalau cuma ada administrasi nggak betul, kecuali dia malas, nggak mau kerja. Nah, ada juga yang malas-malasan kan. Nah, kita bisa nggak absen yang benar orang kerja. Makanya saya minta kebersihan sambil tunggu ini. Saya ingin bagi wilayah. Jika kalau kita belusukan dan wilayah itu kotor, dalam bentuk kotor, saya langsung ngerti siapa yang bisa bersihkan wilayah itu. Tapi dijaga nih. Nanti kalau kita bandingkan dengan swasta, kalau swasta itu bagus, berarti orang-orang itu kita lepas kembali begitu tender Pak. Lepas kembali ke Bapak Ibu kelola. Nah waktu lepas kembali saya khawatir jumlahnya berantak-pinakin ya, makanya masih dihilangin dulu. Nanti pasti ada kelebihan. Dulu nggak ada kelebihan pegawai kan, gara-gara di seksi terima itu banyak. Nanti begitu kita swastakan kembali, nanti kami ada beban kelebihan PHK. Saya suruh wartawan masuk ini. Kalau itu nggak ada PHK. Kebersihan, nggak ada PHK, kurang orang sih iya bisa seperti itu ya. Nah sekarang tiba-tiba orang begitu banyak, nah mesti dibersihkan dulu nih, mumpung baru nih. Ya 2 minggu lagi, sama-sama Januari, Februari, Maret bayar gaji semua orang saya mau tahu. Yang sudah dengan slip gaji saya mau lihat. Yang sudah bayar? Ya kan mereka yang bayar, kan mereka transfer uang. Gimana? Itu sudah bayar. Nah kan ke ATM juga ke ATM simpen pegawai. Dengan Bapak Ibu udah bayar gajinya 3 bulan, gimana tarik kembali dari mereka? Minta. Sedekahin semua. Ya ambil itu masa kita mau ambil dari pegawai itu. Gajinya itu dari transfer. Kan kita sudah bayar waktu bulan. Januari ya. Kan Januari, Februari, Maret Bapak Ibu ada yang bayar gaji mereka. Terus sekarang dari mereka kan transfer ke mereka. Ya sudah, kita mau minta nggak mungkin Pak, nggak tega ya sudah. Bonus saja udah itu. 1 bulannya Januari. Sebagian besar. Sebagian atas Januari ya bilang.
informasi juga monitoring saya kemarin khusus jalan timur kalau dari kebijakan melakukan itu coba monitoring besar dari sana kita di bawah kita jadi apakah memang anggaran dari yang timur atau dari makanya ini juga sedikit masalah, semua harus transfer pembukuan. Nah ada yang laporan ke saya, ada Pak Siksi pegang buku tabungannya, bukan dibelain itu maling loh namanya. Jadi si ke Pak Siksi tagih duit bayar cash, berarti ada pungutan. Ini pencurian loh. Kan saya bilang si pegawai dapat ATM-nya. Makanya itu ada laporan ke saya itu Pak, SMS masuk Pak. Jadi kemasin saya menambah itemnya udah keluar kan? Ibu udah sidang kan? Nah sidang gak mau ngaku, padahal fakta di lapangan oleh wartawan itu mereka terima case-nya di bawah UMP. Padahal transfer ke rekeningnya UMP. Kenapa terjadi? Kepala seksinya yang ngambil uang itu dia bayar cash. Padahal kita maunya semua pegawai pegang ATM, tidak nanti diajarin ATM. Nah orang seperti itu Bu, kasih sanksi. Sanksi dicopot, turun pangkat tuh, rekomendasi loh. Dari masa yang turun copot semua. Itu juga maling. Dia soal RIT gimana sekarang? Soal RIT, kalau dalam tenaga kerja, RIT-nya harus ditambah tuh jumlahnya. Supaya terangnya bisa kerja kan? Mungkin, mohon maaf Pak Bagus, soal RIT sampai sekarang kita juga belum tahu batasan harga kita tuh mau disewa berapa. Makanya ini juga mesti jelas ini. Terus kedua Pak, mohon Pak Budi, kita ini bingung. Kita ini bekerja di kebersihan 20 tahun lebih. Di satu sisi tiba-tiba ada kebijakan teknis yang memotong semua kebiasaan yang sudah kita lakukan selama 20 tahun. Contohnya truk tiper, truk besar. Truk besar setahu saya trotoar pada zaman dulu sifatnya itu hanya insidental kalau Jakarta ada banjir. Itu semua dikerahkan ke Jakarta untuk percepatan. Tapi sekarang menjadi suatu kebiasaan itu dipakai. Dan jumlah dari tonase sebenarnya itu belum tentu itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam jumlah tonase. Bapak bisa lihat intake truk itu, lihat di dalam banyak gerobak, banyak apa masuk semua. Itu efisiensinya di mana gitu Pak. Jadi saya berpikir kita ini jadi mundur seperti tadi Pak Banjar katakan bahwa kita itu sebenarnya sudah disurvei sejak 20 tahun penanganan kebersihan ibu kota itu sudah kajian itu luar biasa, sudah sangat sempurna, biayanya juga sudah mahal sekali sampai negara-negara donor Jepang itu sampai membiayai juga gitu, untuk pengkajian masalah penanganan kebersihan. Tiba-tiba yang kita sesali juga selaku yang biasa mengenai kebersihan tiba-tiba ada kebijakan seperti ini. Ya oke deh, ini nggak ada masalah buat kita, ya udah let's say itu kita jalani, kita jalan. Tapi harapan kita kan lebih baik. Tapi ternyata kesini bukan lebih baik, kita juga bingung. Pekerjaan kita diambil begitu saja, setelah itu diambil juga di lapangan mereka juga tidak merasa lebih baik gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan Pak Wagub bisa memberikan satu solusi. Ini kita kembalilah ke teman-teman ini semua. Kita udah punya konsep dasar, kita kembali ke situ. Kita nggak usah pakai planning yang saya lihat tadi, yang kemarin-kemarin kita jalan semuanya nggak ada yang jalan. Jadi saya rasa dengan konsep yang sudah ada itu sekarang kita udahlah berhati ya terimalah gitu ya, nggak usah saling menyalahkan. Kita juga udah merasa dirugikan lama banyak ini, ya udah kita siap untuk kerja lagi kembali normal supaya ini bisa ya jalan mulus lah gitu. Sebenarnya gini, yang saya tidak suka dari cara lama adalah soal tonase. Karena tiap kali belum habis anggaran, sampah numpuk, alasannya jatah saya sudah selesai. Itu yang saya tidak suka di sistem program yang lama. Katanya KJ sudah bagus per kecamatan, nyatanya semua ribut sampah masih nggak diangkut. Karena itu yang terjadi kalau masuk ke sini. Makanya saya bilang tahu kayak begini, kan saya mesti tahu yang brengsek siapa gitu loh, swasta atau orang saya. Kan itu yang saya tanya kan. Jadi mau izin gini Pak Wasil. Jadi
contoh nih saya di Barat Baru, kontrak saya 1 bulan 10 ton misalnya. Kita tetap 10 ton. Tiba-tiba misalnya tiba-tiba di ujung tiba-tiba ada sampah dan dropping dari luar. Sebenarnya kita dari dulu juga udah nggak mudah untuk ditambahkan gitu besar atau hasilnya. Ini juga saya juga nggak ngerti kebijakan ini kok tiba-tiba ya kita senang-senang aja kalau dibayar lebih karena duitnya ada. Kita cari sampah gitu. Kita cari sampah maksudnya dalam arti kata ada sampah dari luar masuk ke dalam kita angkut gitu loh Pak. Tapi siapa yang berbuat begitu? Kita kan hanya sebagai tools alat aja gitu loh. Makanya saya bilang kita perbaiki, bukan saya mau memotong Bapak Ibu. Justru terjadi penyimpangan selesai pelajari soal sistem ini. Pertama, sampahnya habis gara-gara sampah dari luar. Bisa juga jumlah sampah di markup tonnya itu loh. Yang periksa itu Bapak bilang kan, saya suruh ngangkut pakai ton saja Bapak protes. Nanti takut masuk penjara semua. Kok yang soal ngangkut ton sampah bersih kok nggak takut masuk penjara? Itu yang saya bilang termasuk Bantar Gebang. Apa betul tiap hari masuk 6.500 ton sampah? Kalau mau jalan udah penuh dong di situ. Terus Anda punya Pemda. Masa saya mesti bayar Anda ngurusin sampah saya? Cuma eskavator 67 biji garuk-garuk di situ. Tanah punya DKI. Saya mesti bayar 400 miliar per tahun buang sampah di tanah saya. Bapak Ibu mau nggak? Bapak Ibu punya tanah, punya sampah, saya buang ke tanah Bapak Ibu, saya buangnya angkut dibayar, sampah saya buang ke tempat Bapak Ibu, bayar juga ke saya. Blokon nggak Bapak Ibu kira-kira punya tanah? Sekarang di Bekasi ya, tanah kalau rawa-rawa itu berapa per meter? Saya kan 200.000. Dapat Pak, udah mahal 200.000 Pak. Kalau saya 400.000, saya hitung tanah 2 kali lipat. 100 hektar kok berapa? 100 miliar Pak. Betul. Jadi gila, tiap tahun saya bisa tambah 400 hektar. Tapi kalau kontrak DKI, sudah saya nggak mau ribut kontrak yang aneh-aneh di DKI. Asal Tanah Abang juga aneh-aneh, yang aneh-aneh lah kontrak DKI itu. Ya udah nggak apa-apa lah. Itu saya nggak tahu bodohnya siapa dulu. Sekarang kita baik kita. Pakai rim masalah bolak-balik. Saya tawarin udah sementara sampai tunggu tender pakai ton. Hitung ton harus pada gelang. Pakai ton berapa bayar? Tunggu datanya dong Pak. Kalau saya menunggu masih curiga yang datang sudah. Nah, saya nggak mau pakai yang lama. Saya mau pakai yang baru. Tanggung bersih. Nah bersihnya gimana? Kita bikin penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pembersihan sampai waktu. Dia waktu, jadi jam sekian saya nggak mau dengar jam 6 pagi, jam 7, jam 8 pagi masih truk sampah ngangkut sampah di jalur-jalur utama. Nggak bisa misalnya, kita bikin. Nggak bisa jam lagi padat lalu lintas, truk bapak lagi lewat ngambil. Nggak bisa. Semua dirubah kerja di jam yang sepi. 1-2 orang tungguin bersihin aja. Ada sekian jam mesti dibuat ini. Nah, jika saya bilang RKPP bisa nggak sambil yang kerja sekarang, kalau begitu tender berkecamatan, hitung balik Pak, dengan menggunakan volume yang ada sekarang misalnya. Kalau itu yang mungkin agak berat justifikasinya. Jadi kalau saya kan tanggung bersih Pak, kan gini Pak, kan tanggung bersih. Itu bukan ton. Kalau ton mungkin tiap bulan bisa beda. Tiap Desember berbeda. Sekarang bukan pakai ton, bukan pakai ring. Pokoknya di ruangan meja ini, Pak. Untuk yang ke depan, ya, atau yang kemarin? Ya gini Pak, maksud saya gini Pak. Saya cuma mau tanya secara logika gini. Misalnya kita mulai tender bulan Juni, Juli. Per ruangan ini bersih berapa? Misalnya 100 perak. Misalnya di studio 100 perak. Harusnya RKPP bisa izinkan. Kalau beliau mulai kerja bulan April kemarin, per Januari, harusnya dengan gunakan 100 perak per bulan tender Juni, boleh hitung balik dong Pak. Pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan begini Pak, apakah yang dilakukan dari Januari sampai Juni itu sama dengan yang dilakukan dari Juni ke depan? Ya, gitu Pak. Nah, pasti sama. Kalau yang udah lewat nggak bisa. Maksud saya cuma sampai Januari terlalu ekstrim.
Kan kita tunggu perubahan semua kan bisa Juli, Agustus baru keluar, bisa September. Maksud saya per Juni, kalau dia mulai mau lakukan kerja seperti itu, Juninya bisa mulai dihitung, Pak. Jadi asal speknya sudah betul. Jadi asalkan mulai speknya itu spek yang kita sepakati bisa. Dan apa namanya? Kita tentukan mulai kapan. Nah, lalu mulai kapan itu nanti ditenderkan di kapanpun bisa ya. Nah itu yang saya tawarkan. Ya paham ya Pak maksud saya ya. Makanya 2 minggu ini Bapak harus hitung speknya seperti apa, dapat spek seperti apa, tugasnya apa segala macam, per wilayah kita sepakat per kecamatan. Soal satu orang mau kuasai berapa kecamatan urusan kedua Pak. Soal ya per kecamatan, Bapak mau saling silang alat urusan Bapak lah. Bisa seperti itu supaya nggak perlu investasi dan juga bukan multi years, ini bisa jadi panjang. Jadi sambil nunggu tender, putusan tender, kalau spek sudah jelas, Bapak sudah bisa mulai kerja. Nanti siapapun yang menang berapa, yang Bapak kerja dibayar dengan harga itu, boleh bayar. Nah itu boleh seperti itu penawaran. Nah ibu tinggal bagi aja, tinggal bagi di tender, tapi jangan arisan tendernya nih. Nah, KPP bisa lihat kan, kamu mesti breakdown dulu apa gitu. Ya, bukan performance based, bukan demi project. Ini coba, ini kan bukan pakai ton. Beliau-beliau ini kan menguasai sekali daerah ini ada berapa ton sampah kan udah tahu, butuh berapa datanya udah tahu dia itu. Nah anggaran belum dapat ini. Bapak Ibu begitu udah hitungan udah betul, spesifikasi kerjaan udah betul, bisa langsung kerja. Nanti begitu tender turun APBD perubahan, kan jatuhnya per bulan berapa nih untuk kerja seperti ini? Bisa menggunakan harga tender yang di bulan September Oktober itu untuk membayar pekerjaan mungkin dari Juni atau Juli seperti itu. Spek ada ya. Ya, itu cara untuk swasta. Ya. Terima kasih Pak Wagub. Sebagai masukan aja ya. 2 minggu kemarin kita udah coba untuk Jakarta Barat. Jadi Jakarta Barat itu semua sudah dibikin kuota kira-kira sekian puluh truk. Dan ternyata sesudah kita lakukan dengan kuota itu, alhamdulillah sekarang itu sampah di Jakarta Barat mungkin Ibu Kepala Dinas tahu dan Ketua KPA juga tahu, sesuatu setiap hari cuma dikasih 1 rit. Sebenarnya kalau untuk efisiensi, kalau kita dikasih sebenarnya 45 truk aja, bisa saja kita habiskan itu sampah setiap hari atau dikasih 2 rit. Tapi karena dikasihkan 1 rit, sehingga kita harus pakai mobil itu 84. Tapi namun demikian kita bisa selesaikan. Jadi sudah ada sebagai bahan contoh bahwa dalam satu wilayah itu saya pikir mungkin Jakarta Barat sudah bisa dibikin jadi contoh bahwa per hari itu berapa puluh rit. Dan sampai sekarang notabene sampah itu boleh dikatakan, boleh dicek, saya pikir sudah bisa habis. Terima kasih. Ada laporan Tambora nggak diangkut, Jelambar nggak diangkut, pasti seperti saya itu, Cengkareng nggak diangkut. Boleh Pak Wagub, saya sudah ada kuota sama saya. Ada fotonya saya Pak. Ada. Baru minggu lalu. Boleh ya. Saya sudah fotonya. Dan saya minta datang dibersihin. Kita minta surat dari wali kota mengatakan bahwa Jakarta Barat terangkut semua bisa. Bukan terlalu Pak, saya dikirim foto dari masyarakat. Ada. Enggak Pak, saya punya 13 handphone BlackBerry Pak. Jadi masyarakat begitu sama nggak diangkut dan usulnya kirim ke saya. Makanya saya dapat itu, saya kirim ke kadis. Dan tiap kali begitu udah dikirim, benar. Begitu langsung saya kirim, langsung berapa jam langsung bilang bersih Pak. Makanya saya bilang kenapa baru bersih kalau saya BBM ke kadis. Artinya tidak ada manajemen waktu. Ya, begini,
jangan terbelenggu dulu dengan apa yang kita atur sekarang. Jadi mungkin gambarkan saja bagaimana cara mengelola sampah yang efisien. Studi kan sudah banyak, gitu kan? Nah, coba itu kita sepakati nanti bahwa mengelolanya begini loh ya. Kalau itu bisa disamakan, boleh kita samakan. Lalu lelangnya berdasarkan spek yang sama. Karena spek itu spek itu kan bisa berbicara ngangkutnya berapa hari sekali, rate-nya mau berapa kali, kebersihannya mau seperti apa, gitu kan? Ya, tolong itu mungkin perlu digambarkan. Nah, terus bagaimana manajemennya? Termasuk constraint tadi bahwa pegawai yang lama tetap ya, gitu. Itu kan nanti akan diperhitungkan sebagai cost pasti, gitu kan? Nah, coba itu digambarkan masing-masing. Apa syukur-syukur nanti spek itu bisa kita sepakati sama, sehingga itu yang lalu kita lelangkan. Bagaimana Pak? Kalau nggak salah tanggal 15 besok udah ada lelang. Kalau nggak salah ya, ini saya lihat dari laporan teman-teman. Udah dipublish. Satu. Terus yang kedua, truk kecil kita, apakah memang tidak bisa digunakan? Kalau ini Pak, saya dapat dari Pak Ade bilang truk kecil itu nggak bisa. Saya bingung, Jakarta memang jalannya besar semua. Makanya saya bilang jangan pakai rit, karena saya pakai tonase, kalau masih mau pakai truk mereka. Jadi kita sekarang cuma ada dua pilihan lah, ya kan? Performance best atau rit. Tapi rit pun kita nggak sepakat, kita mau ganti pakai ton. Ini kan kalau Anda pakai mobil kecil, ya Anda rugi. Kalau bisa mobil besar, kita pakai ton. Itu terus standar harus kita bikin. Nah, UP simpangan dalam mobil. Supaya mesti lomba, kan juga ada PP. Kedua ya. Jadi kalau pakai ton, kalau saya mau pakai mobil kecil, kalau masuk daerah sempit, ya saya paksa mobil kecil. Kalau bisa mobil besar masuk daerah sempit, saya pasti pilih mobil besar. Karena kalau mobil besar, satu sopir bannya sama, kan orang ngerti lah, bannya sama, dia harus pakai ton. Pakai tonnya di mana? Tentu timbangan dari Bantar Gebang atau dari mana nih gitu. Ya kita sepakat itu, yang tadi mesti lupa nih Bu. Ya, ini kita sepakat itu dulu ya. Jadi Bu Pre harus tahu nih, kamu hidup kecil-kecil. Kita pengen semua mobil dipakai. Nanti yang sistem kebersihan tadi kan disampaikan. Kami tidak mau tahu. Ini tujuannya pada Bapak Ibu. Sebenarnya mendorong Bapak Ibu membuat insenerator atau daur ulang. Itu tujuan dari sistem kebersihan itu tadi. Kalau saya dapat satu kecamatan harus bersih Pak ya. Saya saatnya bersih, saya ngangkut ke Bantar Gebang. Saya ada biaya truk segala macam. Padahal saya kontraknya kan nggak ngomong berapa ton, nggak ngomong berapa truk, ini bersih. Kalau saya bisa punya semut yang bisa makan itu sampah, bong ya tuh semut kira-kira gitu. Paham nggak maksud saya? Sehingga saya punya semut yang cetak duit, betul-betul makan habis. Ini sampah nggak perlu saya angkut. Karena waktu si petugas datang periksa, yang dilihat itu tidak ada sampah kan. Soalnya dimakan jin, dimakan kuntilanak, kalau ada babi ngepet yang bisa makan sampah, nggak piara aja kira-kira gitu. Anda akan lebih untung, kasarnya begitu. Jadi itu cara memotivasi supaya perda tentang kebersihan kami itu bisa jalan. Nanti ke depannya kita mau bilang nih sama orang-orang perumahan, tolong ya, kami nggak bisa kirim truk sampah ini ngangkut kalian nih. Uang-uang yang kalian kumpulkan, perumahan mewah-mewah itu, ini urusan bayar pada kami nih. Kalau tidak, Anda buang sendiri perumahan. Kalau Anda buang sendiri perumahan, Anda bayar sama dia, paham sama dia, dia punya truk. Ini lama-lama kebentuk nggak sesuai isi perda, itu maksudnya. Itu maksudnya kita tuh itu Pak. Sehingga akhirnya filosofi kajian-kajian tadi, inti kajian kan cuma satu, sampah harus habis di tempat. Kan itu inti kajian. Itu baca puluhan kajian sampah itu. Bila perlu habis di tempat jadi energi. Tidak ada polusi, itu inti kajiannya. Nah mendorong ini ya itu caranya. Sepakat? Jadi kalau dibilang ini berubah kebiasaan yang lama, iya. Kan perda baru bos. Kan kajian baru.
Duit banyak. Buang sampah ke tanah saya dibayar kok 400 miliar loh per tahun gue. Kira-kira 300 tahun ini bisa 400 nih kira-kira. 300 miliar kan? Bayangin tiap bulan 25 miliar. Ya. Tiap bulan untuk bayar sampah, buang sampah di tanah saya, itu bayar uang preman tuh berarti kira-kira. Makanya ini bayar buang sampah di tanah saya sendiri, tanah Pemprov DKI harus bayar 20 sekian miliar. Saya nggak ngerti Pak. Itu juga nggak tahu ada temuan nggak? Diam-diam aja itu semua. Pengen saya jadi presiden supaya bisa kontrol jaksa sama polisi gitu. Ini gila loh kontrak kayak gitu. Susah. Bapak Ibu, orang pengusaha kan, masuk akal nggak? Tanah Bapak Ibu, saya dibayar buang sampah Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu buang sampah dibayarin, ngangkut dibayarin, buang ke tempat saya dibayarin. Mau nggak Ibu? Kalau punya tanah seperti itu, bayar saya. Itu Bantar Gebang tanah DKI itu. Ya udahlah, itu udah. Kita beresin 2 minggu lagi. Saya minta daftar gaji itu semua. Ya Pak Mati, tolong Pak, jangan sampai saya turun ke lapangan Pak. Sampah pasar gimana Pak Mati? Kebetulan saya punya kendaraan ini kalau memiliki, memang operate bukan saya. Nah, si operate ngeluh ke saya karena dia nggak bisa bayar mobilnya saya. Jadi saya bilang ya nanti saya coba. Ya. Sekarang sampah pasar ini nggak ada yang mau pegang, tanggung jawabnya siapa? Pasar bingung. Ini masih ada perda, masih dipegang dinas kebersihan. Dinas kebersihan merasa ragu-ragu. Dianggap di pasar punya biaya untuk. Enggak, itu udah. Saya kira panggil dari pasar itu ada berlaku, ada suratnya. Dia ada transisi. Dia ada ngutang 28 miliar. Kita pun mau kasih kemampuannya dari pasar untuk bayar distribusi sampah. Kita lagi cari celah hukum. Orang tangan kiri, tangan kanan kok. Nah kita pengen sekarang dorong si PD Pasar Jaya cari rekanan sendiri, buang sendiri ke Bantar Gebang. Gitu. Jadi dia akan pikir untuk olah habis di tempat. Nah kita udah dorongnya seperti kan langsung kontak PD Pasar Jaya langsung buang. Tapi sementara buang ke Bantar Gebang pun masih kita yang bayarin dulu ya. Masih kita bayarin. Masih kita bayarin ke PD Pasar. Transisi. Ini ke depan dia mesti bayar sendiri. Bayar sendiri, apa kita terus bayarin? Itu utang lama, yang ke depan. Berarti mereka didorong kerjasama langsung di pasar. Langsung yang PD Pasar kan? Kerjasama langsung yang PD Pasar. Sementara yang kemarin masih dengan dinas kebersihan. Cuma sekarang ini sejak Januari situasinya ini sama sekali bagaimana? Iya, sejak. Mas saya PD Pasar juga perlu masyarakat juga jadikan justru jadi TPS. Justru itu Pak, makanya jadi gini Pak. Ya kan TPS kan? Di kita yang TPS yang paling terjangkau oleh kelas-kelas menengah ke bawah itu ada di pasar, jadi jual sampah di pasar. Jadi kendala memang makanya kenapa dulu PD Pasar ditarik ke dinas kebersihan, karena tidak murni sampah yang diciptakan oleh pasar itu adalah sampah pasar, karena itu banyak sampah dari lingkungan sekitarnya yang di tanahnya ada pasar. Seperti itu ya. Izin Pak Wagub, saya mau tanya Pak, kira-kira mengenai truk ini pembayarannya kapan ya? Kalau cuma ngebahas-bahas begini aja, kita juga ditagih sama leasing Pak. Masa kita harus ngadepin orang-orang terus berantem terus Pak? Enggak, kita mau pakai ini atau pakai tol nanti. Paling tidak izin Pak. Kita sih.
Intro Pak Wagub. Dan sekarang kalau Bapak nggak kasih tahu harga tendernya berapa gimana? Bayarnya. Udah punya? Udah tahu HPS-nya? Sebenarnya mau tender ULP sekarang itu. Nanti masuk ULP belum? ULP yang sudah tidak masukkan pendaftaran. Ya, sekarang maksud saya pertanyaan beliau, trapnya itu kapan bayarnya gitu? Prosesnya berapa lama? Maksudnya proses kan dibagi usaha sederhana. Kadang mau bayar kapan? Sedang diproses. Siapa yang proses? Hambatan di mana? Berapa lama? Ini tekasnya nih Pak Infonya ditunggu aja LKPP semua. Maksudnya jawab gitu. Tapi pertanyaannya kapan? Izin Pak Wagub, kalau dulu kita paling tidak dapat jaminan dari dinas, jadi kita juga nggak ada masalah dengan leasing atau apa. Oh pasti dibayar kok ini. Kalau ini kan kita gantung Pak. Istilahnya pasang badan, sebenarnya swasta itu semua pada pasang badan. Ya, kenapa nggak bisa kan ada tanda terima? Nah biasanya dulu istilahnya ada jaminan, istilahnya apa? SPNK apa gitu. Itu ada bahwa selama proses kamu aman. Jadi nggak ada dukungan dari manapun gitu. Kayak kita kerja bodong. Dianggap orang gila kita gitu Pak. Ya tapi kepastiannya gitu loh. Buat apa dibicarakan terus tapi kalau mungkin sudah diinformasikan lebih dahulu waktu itu memang anggaran ini kan percepatan ya, dimana yang percepatan itu terakhir pula masih diperbaiki sehingga baru keluar Pak SPD-nya itu baru tanggal 7 April Pak SPD-nya. Jadi kita sekarang sedang menyusun prosesnya ini semua. Nah mungkin nanti harga dan sebagainya mungkin Pak Anies nanti. Jadi sebetulnya semuanya sedang diproses. HPS sudah ada, kasih tahu dong HPS. Berapa HPS-nya? Bukan Bapak. Persoalannya gini. Selama ini Bapak kan sudah sering bayar mereka nih jalan sebetulnya. Dulu pakai sistemnya gimana? Pakai tol soalnya ya. Kontraknya pakai tol. Kan kontrak pakai tol. Nah, berarti kalau pakai tol, sekarang kalau susah, ya pasti kita menggunakan tol dong. Jadi begini apa namanya? Ada kalau sesuatu yang sudah lewat, itu kita lihat faktanya saja. Faktanya dihitungnya bagaimana? Jangan menggunakan skema yang kita tidak lakukan. Kalau skemanya tidak kita lakukan kan nanti repot. Karena ini bukan apel ke apel. Nah sekarang tadi kan bilang, tadi saya dengar, saya tangkap kesan, Bapak kalau nembak 1,6 murah, kalau mereka rugi katanya, kira-kira gitu kesannya, kemurahan. Nah kalau Bapak bikin HP 1,9, ini truk ukuran berapa? Kan ada ukurannya. Harusnya makin kecil punya truk, makin mahal dia biayanya. Apa paksa semua, tadi kalau semua paksa semua pakai tronton supaya murah, jalanan kampung kita hancur juga, dan truk-truk kecil dia juga berantakan ini. Kan itu saya maksud itu Pak. Ya Pak, ini mesti solusi Pak, jadi kita nggak bisa semuanya menang. Ini main potong nih Pak. Karena logika no tender, kalau Bapak udah pakai rate, per rate, makin besar truk, makin rugi saya kalau per rate. Kalau makin kecil saya makin untung dong. Kalau tinggi itu harga Pak. Tapi kalau dibalik pakai per ton, saya makin besar truk saya, makin untung, makin murah saya tender berani. Tapi akibatnya ada jeleknya nih. Jalanan rusak. Semua jalanan akan tambah macet, mereka akan paksa tronton yang masuk. Dan truk-truk kecil mereka semua tahu. Kita mau menyelamatkan orang-orang berjasa ini juga buat kita ini. Saya kalau kayak begitu, saya minta LKPP.
Kalau gitu caranya, kan sekarang kamu pun dicatatkan Pak. Ditimbang juga berapa ton pun ditimbang kan kita. Gak mungkin kan ditimbang, karena kan Bantar Gebang terima uang di dalam pakai ton. Nah pakai ton, ini mesti segera diubah, langsung per ton. Udah Pak? Kalau bayar balik boleh nggak? Boleh, kan tendernya per ton. Ini nggak ada masalah. Jadi jangan paksain per rit tendernya. Betul tender per ton dong. Betul Pak? Nah bayarnya kan ada saya minta TKPP dilarang isinya supaya saya tahu bener apa enggak. Ya kan? Jadi kalau tendernya akan sampai Juli baru tender pun pakai ton, tetap yang Bapak kerjakan ini tidak bayar Pak. Kan ada buktinya per ton. Nah, kalau mereka Bapak rumahnya di RIT, sertifikasinya pusing gitu. Truknya berapa besar, di jenis komplektor jenis apa, mobilnya. Itu kalau jadi jangan dibikin pusing gitu Pak. Oke Pak, masuk saya sekarang. Makanya Pak, kalau sistem sewa kendaraan pun kita hitung sistem sewanya berton. Boleh. Jadi saya sewa ngangkut sampah saya itu per ton. Boleh. Jadi kita sepakat per ton Pak ya? Per ton. Nah soal kita curiga dia main sama Bantar Gebang ini urusan kedua itu. Sebenarnya buktinya enggak, timbangannya. Ya kalau Pak itu kita asumsi yang baik. Jadi kita tendernya per ton baru kita buat. Siapa juga? Kalau biasanya juga sewanya per ton angkut. Makanya kalau usia berhari nggak ada ya. Nggak ada temu kalau begitu. Tadi dia ngomong benar kalau sewa unit per hari Pak. Bapak bisa main angkutnya berapa ton? Nah saya ingin hidup kendaraan baru siapa? BJ Safa kan beda sama BJ Pasir. Jadi nggak mungkin itu pakai plastik. Makanya kita ini cari solusi Pak. Karena kita udah dari Januari sampai sekarang berarti nggak ada kepastian. Iya Pak. Sepakat Pak ya. Kita bisa tender berat pun bisa bayar 1 ton kan? Bukan. Begini. Saya harus mengklarifikasi yang dilakukan dari Januari sampai hari ini itu bagaimana? Kita tetap beli ton kok, ada timbangannya itu. Jadi dari Januari tanggal 1 sampai dengan hari ini kita satu rit, tapi muatan di atas truk itu ada truk timbangan per ton. Oke. Jadi artinya kalau saya bayar ton itu pasti ada buktinya. Ya, ada. Kalau saya bayar rit ada buktinya. Ada. Surat jalan ada, pun sonasi ukuran ada. Iya. Apa boleh pilih dua-duanya? Dua-duanya ada. Jadi kalau memang rit ada buktinya, ton juga ada buktinya, sebenarnya dua-duanya bisa dipilih. Dua-duanya. Tinggal kemudian strategi tadi bahwa mestinya kalau truknya lebih besar, tonasenya lebih banyak, sehingga ritnya lebih kecil, begitu. Itu kan strategi pilihan modalnya. Jadi mungkin usulan saya Pak Wagub supaya ada hasil dari pertemuan kita sore paling tidak ada satu poin kita sepakati dulu rencana pembayaran Januari. Kita ngomong rit atau ton dulu. Nanti dua-dua bisa pakai. Rit juga ada, ton juga ada. Terus sebenarnya kalau pakai rit ada kelemahan. Kelemahannya di mana? Truk yang tambah besar, dia kan lebih baik main yang lebih kecil. Karena ritnya beda-beda. Jenis kendaraan beda-beda, ukuran bak beda-beda. Nanti bisa berantem kita nih. Bak ada tinggi sekian, pendek sekian. Nah yang ada kalau pakai ton, saya berusaha securang mungkin. Truk saya bisa tinggi-tinggi, karena pakai ton dia gitu. Makanya truk ngangkut kampung kan tinggi-tinggi baknya. Sekuat mobil saya ngangkut, saya mau angkut berapapun. Nah kalau soal ditindak di dinas daerah AJR ada polisi urusan kedua nih.
Maksud saya seperti itu. Tapi kalau seperti itu kelemahannya muncul. Semua orang akan hantam truk gede. Jadi kita bisa larang. Kita buat peraturan kalau itu. Kalau truk ukuran seperti ini tidak boleh masuk ke wilayah jalan seperti itu. Ini disub saya akan tangkap kalian. Itu tak usah disub saya. Sampah masuk ke kampung-kampung. Sekarang kenapa perumahan hancur semua? Tahu nggak? Kenapa jalan perumahan hancur? Truk sampah tronton gede-gede itu masuk ke dalam perumahan. Rumah saya saja itu konblok semua bisa hancur karena truk sampah gede-gede masuk ke dalam. Padahal dulu itu dia keluar, Pak. Sekarang mereka masuk ada tembak langsung. Nah ini ada satu sistem. Nah saya lebih cenderung terus ada faktor yang lain kan soal truk kecil, mobil-mobil kecil. Nah saya lebih cenderung mentom. Bisa dirubah ya. Kalau susah ya tapi lebih baik permainannya. Sebetulnya kita punya hubungan, Pak. Masih ada. Nah, kecuali kita buat ini, Pak. Tidak terjadi itu, Pak ya. Boleh pergi kendaraan ukuran sekian, minimal bersih sekian ton. Dicocok. Udah ya. Sudah ada kan? Nanti bisa paling pergi. Bisa kali. Tapi sekarang jadi masalah, HPS-nya apakah rendah atau gimana nih? HPS dari mana? Harga pasar. Kalau yang performa, maksud saya kan itu performa kan baru kita mau bikin, bisa-bisa Juli baru jadi, Pak. Nah yang jadi masalah kan Januari sampai Juli kan nggak bisa bayar performa, nggak bisa bayar PHD. Nah kalau performa dari tender Oktober Desember itu saya nggak khawatir. Yang penting penjabarannya sudah dapat kita. Kalau itu sudah dapat, kita sepakat kita berdasarkan performance. Tapi untuk yang sekarang yang ada kita pakai kombinasi per ton. Ya seperti itu ya. Berarti selesai kita ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.